Halo Sobat Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan tersugesti dan termotivasi untuk cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya tetap akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik motivasi diri untuk sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Jadi topik kali ini adalah motivasi diri ya untuk sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Apakah yang dimaksud dengan motivasi? Yang saya maksud motivasi di sini adalah motivasi diri, yaitu dorongan jiwa ya, dorongan jiwa untuk bangkit menuju kesembuhan dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Mengapa ini penting? Karena dengan motivasi diri yang kuat, akhirnya punya kiat, punya semangat, dan akan mudah untuk bangkit dari keterpurukan penderitaan yang kita alami. Ini berdasarkan pengalaman saya seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita memahami bahwa motivasi atau dorongan jiwa ini penting ya, motivasi itu sebenarnya secara garis besar ada dua ya. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datangnya dari luar. Contohnya kita diberi motivasi oleh teman, oleh motivator, oleh psikiater, atau oleh orang lain di sekitar kita, mungkin oleh keluarga kita, itu juga bisa. Nah, itu yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik dari luar. Nah, yang kedua adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang datang dari dirinya sendiri. Dan ini biasanya lebih kekal ya, lebih kuat karena memang datangnya dari dalam. Nah, ini yang pada season kali ini akan saya bangun supaya kita ya, terutama yang teman-teman masih dalam penderitaan, untuk memiliki motivasi diri yang kuat supaya cepat sembuh. Nah, itu yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ya, yang datangnya dari diri sendiri. Nah, mengapa motivasi itu penting? Karena berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, ketika dulu dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, dalam keterpurukan lah istilahnya, kondisinya sedang
paling down ya, paling drop itu memang sudah hampir putus asa gitu, habis putus asa. Ibaratnya tenaga juga sudah lemas, tidak energik, sudah pucat, ditambah ini kurus, badan beratnya sampai turun 10 kilo. Pokoknya sudah tidak berdaya. Jadi hanya waktunya lebih banyak di dalam kamar lah, berbaring seperti itu. Paling keluar ke kamar mandi itu saja kadang masih ada rasa takut itu loh. Takutnya karena ya takut pingsan, takut untuk berjalan aja itu takut itu di saat kondisi sedang paling drop seperti itu. Nah, di saat seperti itu ketika kita tidak memotivasi diri, entah itu motivasi yang datang dari luar diri kita maupun dari diri kita sendiri, itu bisa putus asa seperti itu. Nah, supaya tidak sampai dengan putus asa, maka saya punya tekad ya, saya harus memotivasi diri saya sendiri. Demi orang-orang yang saya cintai lah, keluarga, istri, anak, termasuk pekerjaan saya, murid-murid saya di sekolah. Nah, itu semuanya menanti kedatangan saya. Nah, oleh karena itu saya putuskan saya harus bangkit. Nah, setelah kita punya jiwa motivasi diri, semangat diri untuk bangkit dalam kondisi ketidakberdayaan teman-teman ya. Tetapi dengan semangat yang kuat, dengan motivasi diri yang datangnya dari jiwa yang paling dalam, jiwanya sendiri, itu sepertinya membangkitkan tenaga gitu. Sehingga walaupun istilahnya masih tertatih-tatih, nah kita akhirnya bisa untuk memulai. Nah, yang jadi permasalahan adalah bagaimana cara memulai motivasi diri itu supaya bisa bangkit dari penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis pada saat puncak drop seperti itu. Nah, ini jadi pengalaman saya ketika saya memotivasi diri sendiri ya. Ini saya mulai dari yang pertama ya, ini adalah rasa bersyukur. Iya, rasa bersyukur. Alhamdulillah itu saya selalu ucapkan hampir di setiap detak nafas lah itu. Karena apa? Karena saya paham ya dan saya yakin bahwa orang yang selalu bersyukur ya, orang selalu bersyukur itu nikmatnya itu akan ditambah gitu. Sama yang maha kuasa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat orang sakit ketika ditambah itu berarti akan disembuhkan. Nah, itu dari filosofi itu, nah kemudian saya praktekkan gitu. Nah, saya selalu mensyukuri pertama dengan kondisi badan yang sedang terpuruk. Nah, saya berusaha mensyukuri contohnya, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya masih bisa bernafas. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya nafasnya semakin lega dan semakin panjang. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, keliangan saya sudah berkurang. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, mata saya tidak begitu buram. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, telinga saya tidak lagi berdenging. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya masih bisa berjalan,
saya masih bisa bergerak walaupun tertatih-tatih. Semuanya berusaha saya syukuri. Walaupun masih dalam kondisi yang sangat lemah, termasuk tidak bertenaga pun saya syukuri. Jadi alhamdulillah saya masih bisa bergerak walaupun tenaganya lemah. Alhamdulillah saya masih bisa menggerakkan kaki untuk berjalan walaupun gemetar. Nah, dengan seperti itu, dengan modal rasa syukur, nah akhirnya menjadi ada semangat percaya diri untuk memulai itu. Untuk memulai. Maka dari itu kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan, apalagi sedang mungkin banyak sensasi, syukuri saja, ambil untungnya atau hikmahnya, itu pasti ada. Jadi kita jangan melihat ke atas dalam arti orang yang normal sehat 100%, tapi kita lihat ke bawah. Keterpurukan di bawah kita itu lebih banyak. Oleh karena itu kita jangan hanya mengeluh, tapi kita mencoba untuk bangkit dan harus bangkit itu. Nah, maka dari itu langkah awal saya ya, pertama memulai memotivasi diri yaitu dengan syukur. Dan setiap langkah yang saya syukuri tentang kondisi itu pasti nanti akan ditambah nikmatnya, yaitu dari kesakitan menjadi lebih sehat. Artinya menjadi sembuh seperti itu dengan kita syukuri. Nah, selanjutnya setelah secara spiritual itu saya selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Nah, kemudian saya mencoba melakukan gerak seperti orang sehat lah, seperti orang sehat. Pertama kita mulai dari berjalan ya, berjalan karena dalam kondisi yang sangat lemah itu berjalan. Latihan pertama itu hanya di dalam rumah saja, di dalam rumah ya, dari ruang tamu kemudian ke ruang tengah sampai ke dapur, kemudian diulangi lagi seperti itu, hanya bolak-balik di dalam rumah itu. Yang penting sudah mulai bergerak, yaitu berjalan. Nah, setelah itu meningkat lagi sedikit demi sedikit sampai keluar ke halaman. Setelah itu masuk lagi terus. Jadi usahakan ada progres ya, ada progres. Jadi lakukan seperti orang sehat lah, seperti itu. Karena apa? Karena kita ingin sehat. Kalau kita ingin sehat berarti kita harus melakukan gaya orang sehat gitu. Tapi kalau kita ingin sehat, kita menirunya gaya orang sakit yang sedang berbaring, ya jadinya sakit seperti itu. Nah, ini uniknya di psikosomatis, di anxiety ini seperti ini gitu. Makanya berpenampilan pura-pura itu lebih bagus. Jadi ketika ditanya sama mungkin orang lain ya, sehat, jawab aja sehat seperti itu. Nah, nanti akan sehat betulan seperti itu gitu. Nah, apalagi keluarga kita itu juga mendukung kebangkitan kita, berarti sebagai motivasi ekstrinsiknya itu akan lebih mudah lagi. Cuma kadang ada yang orang lain ya kadang datang istilahnya ya menjenguk lah, cuma sapaannya itu mengedonkan gitu. Bisa jadi dulu ketika pas saya sedang terpuruk, kondisinya lemah, ada juga teman yang datang kemudian menyampaikan, loh kamu sekarang pucat, kamu sekarang kurus. Nah, ini justru tidak membangkitkan motivasi semangat, tapi aduh menjadi tambah lemah seperti itu ya.
Yaitu kita maklumi lah, tujuannya mereka sih simpatik seperti itu, tapi bagi orang yang anxiety psikosomatis ini adalah mengedonkan seperti itu. Ya kita maklumi saja, nggak apa-apa. Nah, itu maka dari itu motivasi dari diri sendiri itu harus lebih kuat supaya kita cepat untuk bangkit dan akhirnya itu sembuh. Karena rahasia daripada asam lambung, gerd, anxiety psikosomatis adalah terletak di sini gitu. Jadi terletak di anxiety dan psikosomatisnya. Ketika mindset pikiran kita sudah terbangun ya, terbangun dengan mindset yang positif, yang logis, ini mudah terputus lingkaran negatifnya, sehingga begitu badan secara fisik mungkin kita minum obat sudah sembuh, ya akhirnya sembuh karena tidak ada aliran dari pikiran yang akhirnya menimbulkan asam lambung naik gitu, karena pikirannya sudah disetting, sudah dengan mindset yang positif seperti itu. Oke teman-teman ya. Nah, begitu ya, jadi kita lakukan mulai beraktivitas itu. Sebisanya dulu. Saya paham ya, saya paham terhadap teman-teman kondisinya seperti apa karena saya mengalami itu. Makanya yang penting sebisanya. Yang mungkin untuk berjalan belum bisa, duduk dulu lah, jangan berbaring, duduk dulu. Nah, setelah duduk bisa, coba berjalan seperti itu ya. Jadi sebisanya, tapi yang paling penting adalah proses progres gitu. Jadi semakin hari semakin meningkat. Nah, selebihnya dari itu setelah kita awali dengan syukur ya, kemudian sudah mulai terbangun. Setelah itu kita mencoba melakukan gerak seperti layaknya orang sehat, tapi dengan ukuran sebisanya. Nah, kemudian kita selalu ingat terhadap semboyan atau moto-moto kita setelah mengetahui apa itu asam lambung, gerd, anxiety psikosomatis. Yaitu yang pertama bahwa asam lambung tidak berbahaya. Asam lambung semua orang punya, asam lambung hanya numpang lewat. Nah, setelah itu katakan bahwa saya mulai sehat, saya baik-baik saja, saya siap untuk beraktivitas dengan kata Bismillahirrohmanirrohim. Nah, mulailah apa yang bisa digerakkan, apa yang bisa dilakukan, lakukan. Insya Allah itu akan terbangun dan akan bangkit dari keterpurukan. Itu pengalaman saya dulu seperti itu. Siapa lagi kalau bukan dirinya sendiri yang memotivasi, yang niat ya, dengan kiat yang sungguh-sungguh untuk betul-betul bisa bangkit dan akan sembuh gitu. Kalau kita menunggu istilahnya motivasi dari orang lain, orang di sekitar kita, kadang mereka kurang begitu memahami ya. Nah, maka dari itu yang paling utama dan paling pertama ini adalah mulai dari diri sendiri. Oke, begitu teman-teman. Semoga teman-teman yang masih dalam penderitaan ya, saya doakan semoga cepat sembuh. Semangat teman-teman ya, semangat untuk sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.